Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nur Fadila akan menjelaskan mengenai sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi clock atau suatu masalah pada komputer sains mengenai perbedaan waktu pada beberapa komputer atau sistem. Semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula, yang disebut clock skew. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk bekerja sama dalam: yang pertama, pemakaian sumber daya yang berbagi atau sharing resource; yang kedua, pengurutan kejadian; yang ketiga, kesepakatan clock tersebar. Dalam sinkronisasi terdapat beberapa algoritma yang dipakai. Yang pertama, algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Contoh jenis ini biasanya disebut clock logika. Syaratnya perlu pengurutan kerja untuk sembarang pasangan kejadian. Tidak boleh ambigu, harus diketahui keterdahuluan kejadian. Solusinya, penerapan algoritma Lamport untuk pengurutan kejadian, penggunaan stempel waktu untuk proses. Yang kedua yaitu algoritma Christian. Suatu algoritma yang menganggap suatu mesin sebagai time server. Semua mesin akan menanyakan waktu yang tertera pada time server tersebut. Mesin tersebut atau time server kemudian merespon dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan mengirimkan pesan berisi waktu pada saat itu. Pada saat pengiriman pesan menerima jawaban atau reply, maka mesin tersebut dapat men-set waktu menjadi CUTC. Kelemahan dari algoritma ini yaitu waktu tidak boleh berjalan mundur. Dibutuhkan waktu untuk mengirimkan balasan dari time server. Ini merupakan gambaran dari algoritma Christian. Algoritma yang ketiga yaitu algoritma Berkeley. Algoritma ini digunakan untuk mensinkronisasikan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Pada algoritma Berkeley, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada tiap mesin. Berdasarkan jawaban yang diberikan, time server mengkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktu. Ini merupakan gambaran dari algoritma Berkeley. Sifat algoritma sinkronisasi. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.